Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Sahabat cerdas, perhatikan gambar ketampakan alam berikut. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Contoh ketampakan alam wilayah daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, dan tanjung. Contoh ketampakan alam wilayah perairan antara lain danau, laut, sungai, selat, rawa, dan teluk. Sahabat cerdas, sekarang mari kita pelajari lebih lanjut ciri-ciri masing-masing ketampakan alam tersebut. Ketampakan alam wilayah daratan. Pertama, dataran rendah. Ciri-cirinya, wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk, pertanian, atau perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Selanjutnya, dataran tinggi. Ciri-cirinya, wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian mencapai 300-600 meter di atas permukaan laut. Kemudian gunung. Ciri-cirinya, wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya. Berada pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kemudian pegunungan. Ciri-cirinya merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar. Ketinggiannya mencapai lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya pantai. Ciri-cirinya cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang sebagai tempat wisata, dan banyak pohon bakau. Ketampakan berikutnya adalah tanjung. Ciri-cirinya, tanahnya menjorok ke laut. Selanjutnya, ketampakan alam wilayah perairan. Pertama, danau. Ciri-cirinya, daratan luas yang cekung dan berisi air, terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Kemudian, laut. Ciri-cirinya, wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Terdapat terumbu karang. Kemudian sungai. Ciri-cirinya, aliran air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang dan berkelok-kelok. Ketampakan alam berikutnya adalah selat. Ciri-cirinya, letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200-1000 meter. Kemudian rawa. Ciri-cirinya, wilayah daratan yang tergenang air, biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Kemudian teluk. Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Sahabat cerdas,
Demikian tadi penjelasan tentang ketampakan alam daratan dan ketampakan alam perairan. Selanjutnya mari kita baca bacaan berikut ini tentang adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Sahabat cerdas, dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Apa saja bedanya? Simak penjelasannya berikut ini. Perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut asin, sedangkan air pegunungan tawar. Air laut bersumber dari sungai besar yang kemudian menuju ke lautan, sedangkan air pegunungan berasal dari mata air pegunungan. Air laut dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat produktif, misalnya sebagai bahan utama untuk membuat garam. Sedangkan air pegunungan lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif, baik diminum maupun digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi atau memasak. Air laut dapat mengkristal, sedangkan air pegunungan tidak. Sahabat cerdas, demikian tadi perbedaan antara air laut dan air pegunungan. Berbicara tentang air, sekarang coba amati kedua iklan berikut ini. Gambar iklan 1 berisi penawaran depot air isi ulang dengan merek Aquada. Sedangkan gambar iklan 2 berisi penawaran pemasangan depot isi ulang air mineral dengan merek Aceng Pro. Sahabat cerdas, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Pak Tagor bersama Siti dan teman-temannya membersihkan parit kecil di samping sekolah. Siti dan teman-temannya senang melakukan kegiatan tersebut. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar tersebut, mencerminkan hidup rukun. Selain itu, hidup rukun juga dapat dilakukan dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang kesusahan. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, dan pembelajaran keempat.